Manchester United baru saja melewati laga sulit melawan Arsenal. Kalau kita lihat statistik, Setan Merah sebenarnya tidak kalah dalam hal penguasaan bola. Mereka bahkan bisa dibilang cukup mendominasi permainan di beberapa momen. Tapi masalah besarnya terlihat jelas. Lini tengah United benar-benar tidak berfungsi. Alih-alih mengontrol tempo, gelandang MU justru terlihat sering kehilangan peran. Banyak serangan dibangun bukan dari tengah, tapi dari bek yang langsung melepaskan umpan jauh ke arah striker. Hasilnya, alur permainan jadi kaku, mudah dibaca lawan dan MU kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Situasi ini memperlihatkan betapa krusialnya kebutuhan Ruben Amorim untuk memperbaiki sektor tengah. Dengan gaya mainnya yang merentut penguasaan bola dan pressing ketat, Amorim butuh sosok gelandang yang bisa jadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Sebenarnya target utama MU sudah jelas, Carlos Baleba dari Brighton. Gelandang muda asal Kamerun ini dianggap cocok dengan proyek Amorim. Tapi masalahnya Brighton belum mau melepas. Mereka keras kepala, belum buka harga resmi, dan ingin mempertahankan pemain potensialnya. Jadi peluang MU mendapatkan Baleba di musim panas ini terbilang tipis. Karena itulah manajemen MU sekarang harus menyiapkan rencana cadangan. Ada 6 nama gelandang yang masuk daftar radar dan mereka dinilai realistis untuk didatangkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Abdoulaye Touré. Pemain Guinea berusia 31 tahun ini mungkin bukan nama besar, tapi dia bisa jadi solusi jangka pendek. Selama bertahun-tahun main di Ligue 1, Touré dikenal sebagai gelandang pekerja keras dengan kontribusi stabil. Musim lalu, ia mencetak 10 gol termasuk penalti-penalti penting di akhir musim. Bukan solusi jangka panjang, tapi transfer murah dan praktis seperti ini bisa jadi langkah cerdas, sambil menunggu kesempatan merekrut Baleba tahun depan. Kandidat kedua, Morten Hjulmand, Kapten Sporting Lisbon. Nah, nama ini istimewa karena Hjulmand adalah pemain yang sudah terbiasa dengan gaya main Ruben Amorim. Bahkan di bawah kepemimpinan Amorim, Hjulmand berkembang jadi salah satu gelandang terbaik di Liga Portugal. Jika MU serius, Hjulmand bisa langsung nyetel dengan taktik baru. Tantangannya, banyak klub Eropa lain juga mengincar dia, jadi United harus bergerak cepat. Berikutnya ada Lucien Agume dari Sevilla. Kondisi finansial Sevilla sedang buruk dan MU bisa memanfaatkannya untuk mendapat harga lebih murah. Agume masih berusia 24 tahun dengan gaya main box to box yang energik. Musim lalu dia tetap tampil konsisten meski Sevilla goyah. Di klub sebesar MU, ada peluang besar dia bisa berkembang jadi pemain penting. Nama keempat, Angelo Stiller dari Stuttgart. Pemain muda Jerman ini belakangan mencuri perhatian karena visi bermainnya yang matang. Bahkan legenda seperti Toni Kroos kabarnya sempat memberikan pujian. Stiller dianggap punya prospek jangka panjang. Kalau MU berani, transfer ini bisa jadi investasi yang mirip satu Chelsea mendatangkan Enzo Fernandez atau Arsenal dengan Declan Rice. Biayanya memang tidak mudah, tapi kualitasnya bisa langsung terasa. Lanjut ke opsi kelima, Douglas Luiz. Setelah pindah ke Juventus, karir Luiz belum berjalan mulus. Padahal saat di Aston Villa, dia jadi salah satu gelandang terbaik Premier League. Karakter Luiz jelas dibutuhkan MU. Kuat dalam bertahan, pintar membaca permainan, dan punya tendangan jarak jauh berbahaya. Sayangnya bukan hanya MU yang mengincarnya. Nottingham Forest disebut-sebut sudah lebih dulu bergerak untuk memboyong Luiz. Jadi kalau MU ingin dapatkan dia, waktunya tidak banyak. Dan terakhir, Amadou Onana. Nama ini pasti sudah familiar bagi fans Premier League. Saat di Everton, Onana adalah motor fisik di lini tengah. Sekarang di Aston Villa, ia semakin matang. Memang kualitas passing Onana masih sering dipertanyakan, tapi kekuatan fisik dan dominasinya di lapangan jelas bisa menutupi kelemahan MU. Apalagi Aston Villa sedang punya masalah finansial yang bisa memaksa mereka melepas Onana di harga yang masuk akal. 6 nama itu, Touré, Hjulmand, Agume, Stiller, Douglas Luiz, dan Onana, semuanya punya karakter berbeda. Ada yang cocok untuk solusi cepat, ada juga yang bisa jadi pondasi jangka panjang. Keputusan besar sekarang ada di tangan Ruben Amorim dan manajemen klub. Apakah mereka tetap ngotot mengejar Carlos Baleba atau realistis dengan mendatangkan salah satu dari 6 nama tadi? Satu hal yang pasti, kalau lini tengah MU tidak segera dibenahi, masalah seperti yang kita lihat lawan Arsenal akan terus terulang. Dominasi tanpa kontrol, penguasaan bola tanpa arah, dan striker yang kesepian karena kurangnya suplai dari lini kedua. Jadi siapa menurut kalian gelandang yang paling cocok buat Manchester United musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk terus update kabar terbaru Setan Merah.